Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari program studi D3 Farmasi Sekolah Tinggi Kesehatan Widya Dharma Husada ingin mempresentasikan pengaruh cara pengeringan terhadap mutus Simplicia sambiloto. Kami dari kelas 3 Farp 002 yang beranggotakan Asifa Farida, Aulia Rahmawati, Malaysia Sania Nabila, dan saya sendiri Muhammad Tegar Setia Gautama. Abstraknya, telah dilakukan penelitian tentang pengaruh cara pengeringan terhadap mutus Simplicia herba sambiloto. Metode pengeringan yang digunakan adalah pengeringan dengan oven pada suhu 45 derajat Celcius, pengeringan sinar matahari langsung, dan kering angin. Hasil menunjukkan bahwa pengeringan dengan menggunakan oven memberikan hasil yang terbaik dengan nilai susut pengeringan 9,1147%, kadar abu totalnya adalah 9,3339%, kadar abu tidak larut asamnya adalah 0,7768%, kadar sari larut airnya adalah 19,3226%, dan kadar sari larut etanolnya 17,5160%. Kata kuncinya herbal sambiloto, metode kering kualitas. Setia Gautama. Pendahuluan. Sambiloto merupakan salah satu tumbuhan yang banyak digunakan dalam pengobatan tradisional. Tumbuhan ini mempunyai potensi yang besar sebagai sumber hayati untuk keperluan biofarmaceutikal industri serta dapat dikembangkan sebagai industri fitofarmaka. Pada Manoi 2006, seperti pengobatan darah tinggi, demam, diare, radang saluran nafas, radang paru, disentri, faringitis, sakit gigi, dan kencing manis. Dapat dilihat gambarnya. Ya, seperti itu. Sambiloto atau Androcrapis paniculata Nes mengandung andrografolit sebagai unsur utama yang memberi rasa pahit dari tumbuhan ini. Unsur lainnya termasuk 14 deoksi sampai 11, 12 didehidroandrografolit, 14 deoksianrografolit. Untuk pengobatan kanker digunakan dalam bentuk cairan infus, injeksi, atau tablet. Untuk pemakaian luar, herba segar direbus lalu airnya digunakan untuk mencuci atau digiling halus dan dibubuhkan ke tempat yang sakit seperti digigit ular berbisa atau gatal-gatal atau bisu. Dalam skala industri, bahan tumbuhan yang digunakan dalam bentuk Simplicia yaitu bahan yang belum mengalami perubahan apapun, kecuali bahan alam yang dikeringkan. Simplicia dapat berubah Simplicia nabati, Simplicia hewani, dan pelikan atau mineral. Simplicia nabati adalah Simplicia berupa tanaman utuh dan bagian tanaman. Simplicia hewani yaitu Simplicia yang dapat berubah hewan utuh, bagian dari hewan atau zat berguna yang dihasilkan hewan, tetapi bukan berupa zat kimia murni. Simplicia pelikan atau mineral yaitu Simplicia yang berupa bahan pelikan atau mineral yang belum diolah atau telah diolah secara sederhana, belum berupa zat kimia murni. Kandungan bahan aktif yang terdapat pada tumbuhan sangat dipengaruhi oleh proses pengeringan. Setiap tanaman mempunyai respon yang berbeda. Ada beberapa tanaman yang peka terhadap penyinaran matahari langsung serta suhu yang terlalu tinggi. Pengeringan yang tepat akan menghasilkan mutus Simplicia yang tahan disimpan lama dan tidak terjadi perubahan bahan aktif yang dikandungnya. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengembangkan pengaruh cara pengeringan terhadap mutus Simplicia herba sambiloto atau Andrographis paniculata Nes dan melakukan karakterisasi terhadap Simplicia yang dibuat. Metode penelitian. Alat-alat yang digunakan adalah leaf area meter, cawan penguap, botol timbangan, krus porselin, Erlenmeyer, labu ukur, oven, desikator, beker gelas, timbangan analitik, spatel, lampu UV 254 nm. Bahan-bahan yang digunakan adalah sambiloto atau Andrographis paniculata Nes, aquades, etanol 95%, kloroform, larutan HCl encer, metanol, NH4Cl.
Prosedur penelitian. Determinasi herba. Herba Sambiloto telah dideterminasi di Herbarium Universitas Andalas jurusan Biologi FMIPA Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Penyiapan Simplisia. Pada umumnya, pembuatan simplisia melalui tahapan seperti berikut: pengumpulan simplisia, sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pengepakan, dan penyimpanan. 1. Pengumpulan herba Sambiloto. Tumbuhan akan diambil secara manual, diambil semua bagian dari tumbuhan Sambiloto atau Andrographis paniculatanes yang ada di atas permukaan tanah. Tumbuhan herba Sambiloto diambil di daerah Limau Manis, Kota Padang, Sumatera Barat. 2. Sortasi basah. Dilakukan untuk memisahkan kotoran-kotoran atau bahan-bahan asing lainnya dari tumbuhan sebelum penyucian dengan cara membuang bagian yang tidak diperlukan sebelum mengeringkan sehingga didapatkan herba yang layak untuk digunakan. Cara ini dapat dilakukan secara manual. 3. Pencucian. Dilakukan untuk menghilangkan tanah dan pengotor lainnya yang melekat pada tumbuhan. Pencucian dilakukan dengan air bersih, misalnya air dari mata air, air sumur, atau air pump. Pencucian dilakukan sesingkat mungkin agar tidak menghilangkan zat berkhasiat dari tumbuhan tersebut. 4. Perajangan. Perajangan dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Sebelum dirajang, tumbuhan dijemur dalam keadaan utuh selama 1 hari. Perajangan dapat dilakukan dengan pisau, dengan alat mesin perajang, sehingga diperoleh irisan atau potongan ukuran yang dikehendaki. 5. Pengeringan. Dilakukan pengeringan dengan 3 cara, yaitu A. Dikering anginkan, B. Terpapar cahaya matahari langsung, C. Dengan menggunakan oven. Pengeringan ini berlangsung hingga diperoleh kadar air kurang lebih 10%. 6. Sortasi kering. Dilakukan untuk memisahkan benda-benda asing seperti bagian-bagian tanaman yang tidak diinginkan dan pengotoran-pengotoran lain yang masih ada dan tertinggal pada simplisia kering. Proses ini dilakukan secara manual. 7. Pengepakan dan penyimpanan. Selama penyimpanan, ada kemungkinan terjadinya kerusakan pada simplisia. Untuk itu, dipilih wadah yang bersifat tidak beracun dan tidak bereaksi dengan isinya, sehingga tidak menyebabkan terjadinya reaksi serta penyimpangan warna, bau, rasa, dan sebagainya pada simplisia. Untuk simplisia yang tidak tahan panas, diperlukan wadah yang melindungi simplisia terhadap cahaya, misalnya aluminium foil, plastik, atau botol yang berwarna gelap, kaleng, dan sebagainya. Penyimpanan simplisia kering biasanya dilakukan pada suhu kamar, 15 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Hasil dan pembahasan. Hasil setelah herba Sambiloto tersebut menjadi simplisia, maka dilakukan penelitian mengenai karakterisasi non-spesifik dan spesifik, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Hasil karakterisasi simplisia herba Sambiloto. 1. Pemeriksaan makroskopik. Hasil pemeriksaan makroskopik dapat dilihat pada tabel 1. Pemeriksaan mikroskopik meliputi bentuk, simplisia, bau, tidak berbau, warna hijau, rasa pahit. 3. Pola kromatografi menggunakan KLT. Lihat di tabel 2. 4. Pemeriksaan karakterisasi non-spesifik dan spesifik. Lihat di tabel 3. Kita lanjut ke pembahasan. Sampel yang digunakan adalah Andrographis paniculatanis yang diambil di daerah Padang, Sumatera Barat yang telah dilakukan uji identifikasi di Herbarium Universitas Andalas, jurusan Biologi FMIPA Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, Sumbar, Indonesia, dengan hasil spesimen Andrographis paniculatanis atau familia Acanthaceae. Setelah tumbuhan dipanen, dilakukan sortasi basah, pencucian dengan air mengalir. Lalu pengeringannya dengan 3 cara, yaitu dikering anginkan, cahaya matahari langsung, dan menggunakan oven.
Kemudian dilakukan sortasi kering, pengepakan, dan penyimpanan. Setelah itu dilanjutkan dengan pengujian simplisia yang bertujuan untuk mendapatkan simplisia yang bermutu baik dan memenuhi standarisasi Farmakope Herbal Indonesia edisi 1 2008. 1. Pemeriksaan makroskopik berupa campuran daun, batang dan buah kering, warna hijau, tidak berbau, dan rasa sangat pahit, sesuai dengan standarisasi yang terdapat dalam Farmakope Herbal Indonesia edisi 1. 2. Pemeriksaan mikroskopik. Dari hasil yang didapat yaitu epidermis atas dengan sisi kelenjar, epidermis atas dengan sistolit, rambut penutup, berkas penyangkut dan kelopak bunga dengan tonjolan papila yang sesuai dengan Farmakope Herbal Indonesia edisi 1. 3. Pola kromatografi menggunakan KLT dengan pengeringan yang dilakukan dengan cara dikering anginkan memiliki nilai RF yaitu RF1 0,13, RF2 0,49, RF3 0,76. Pengeringan dengan matahari memiliki nilai RF yaitu RF1 0,44, RF2 0,64, RF3 0,83. Pengeringan dengan oven memiliki nilai RF yaitu RF1 0,24, RF2 0,46, RF3 0,73. Mendekati nilai RF dan beri pembanding yang terdapat dalam Farmakope Herbal Indonesia edisi 1, noda sampel untuk simplisia yang terlihat pada plat terdapat 3 noda. Hal tersebut mungkin dikarenakan faktor pembuatan fase gerak atau hal lain. 4. Susut pengeringan. Berdasarkan hasil penelitian susut pengeringan yang telah dilakukan dengan 3 cara pengeringan, yaitu dikering anginkan senilai 9,4368%, matahari dengan nilai 9,2102%, oven dengan nilai 9,1147%, dan berdasarkan hasil perhitungan ANOVA terhadap susut pengeringan untuk ketiga cara pengeringan menunjukkan bahwa nilai F hitung sama dengan 7123 dengan sik 0,026 atau kurang 0,05, yang berarti HO ditolak atau rata-rata susut pengeringan dengan ketiga cara pengeringan itu adalah berbeda nyata. Hal ini terlihat bahwa cara pengeringan simplisia Herba Sambiloto memberikan pengaruh terhadap susut pengeringan simplisia Herba Sambiloto. Berdasarkan hasil uji Duncan, dapat disimpulkan bahwa hasil susut pengeringan pada simplisia yang dikeringkan dengan matahari menunjukkan hasil yang berbeda nyata dengan simplisia yang dikeringkan dengan cara dikering anginkan. Sedangkan dengan simplisia yang dikeringkan dengan oven tidak berbeda nyata. Hasil susut pengeringan juga tidak berbeda nyata antara simplisia yang dikeringkan dengan oven dan yang dikering anginkan. Kadar air simplisia sebaiknya lebih kecil dari 10%. Apabila kadar air lebih dari 10%, akan menyebabkan terjadi proses enzimatik dan kerusakan oleh mikroba. Simplisia yang disimpan dalam waktu yang lama, enzim akan merubah kandungan kimia yang telah terbentuk menjadi produk lain, yang mungkin tidak lagi memiliki efek farmakologi seperti senyawa asalnya. Hal ini tidak akan terjadi jika bahan yang telah dikeringkan mempunyai kadar air yang rendah. Beberapa enzim perusak kandungan kimia antara lain adalah hidrolase, oksidase, dan polimerase. Dan sudut pengeringan pada simplisia Herba Sambiloto sesuai dengan standar Farmakope Herbal Indonesia edisi 1 2008, yaitu kurang dari 10%. 5. Kadar abu total. Berdasarkan hasil penelitian kadar abu total yang telah dilakukan dengan 3 cara pengeringan yaitu dikering anginkan 9,9187%, matahari 9,6762%, oven 9,3339%, dan hasil perhitungan ANOVA terhadap kadar abu total atau ketiga cara pengeringan menunjukkan nilai F hitung sama dengan 6478 dengan sik 0,032 kurang 0,05, yang berarti H0 ditolak atau rata-rata kadar abu total dengan ketiga simplisia itu adalah berbeda nyata.
Berarti perbedaan cara pengeringan dalam pembuatan simplisia memberikan pengaruh terhadap nilai kadar abu totalnya. Berdasarkan hasil uji Duncan, dapat disimpulkan bahwa hasil kadar abu total pada simplisia yang dikeringkan dengan oven menunjukkan hasil yang berbeda nyata dengan simplisia yang dikering anginkan. Sedangkan simplisia yang dikering anginkan dengan matahari tidak berbeda nyata. Hasil kadar abu total juga tidak berbeda nyata di antara simplisia yang dikeringkan dengan matahari dan dikering anginkan. Kadar abu tertinggi terdapat pada perlakuan cara pengeringan dengan dikering anginkan. Dilihat dari standar mutu semua perlakuan masih memenuhi standar mutu Farmakope Herbal Indonesia edi 1, yaitu di bawah 10,2%. Kadar abu terbentuk pada simplisia selain disebabkan oleh faktor budidaya, juga disebabkan oleh faktor pengeringan di mana terjadi perubahan fisik maupun kimia simplisia. Yang selanjutnya, yang keenam ada kadar abu tidak larut asam. Berdasarkan hasil penelitian, kadar abu tidak larut asam yang telah dilakukan dengan 3 cara pengeringan, yaitu yang pertama, dikering anginkan, totalnya sebesar 1,2722%. Yang kedua ada matahari, totalnya sebesar 0,9599%. Dan yang ketiga ada oven, totalnya sebesar 0,7768%. Berdasarkan hasil perhitungan ANOVA terhadap kadar abu yang tidak larut asam, untuk ketiga cara pengeringan menunjukkan bahwa nilai F hitung sama dengan 36,430 dengan SIG sama dengan 0,000 atau kurang dari 0,05, yang berarti HO ditolak atau rata-rata kadar abu yang tidak larut asam untuk ketiga cara pengeringan itu adalah berbeda nyata. Berarti, perbedaan cara pengeringan dalam pembuatan simplisia memberikan pengaruh terhadap nilai kadar abu tidak larut asam. Berdasarkan hasil uji Duncan, dapat disimpulkan bahwa hasil kadar abu tidak larut asam pada simplisia yang dikeringkan dengan oven menunjukkan hasil yang berbeda nyata dengan simplisia yang dikeringkan dengan matahari. Demikian juga dengan simplisia yang dikeringkan dengan cara dikering anginkan memberikan hasil yang berbeda nyata. Hasil kadar abu tidak larut asam juga berbeda nyata antara simplisia yang dikering anginkan dengan yang dikeringkan dengan matahari. Dilihat dari standar mutu semua perlakuan masih memenuhi standar mutu Farmakope Herbal Indonesia edisi 1 tahun 2008, yaitu tidak lebih dari 1. Yang ketujuh, ada kadar senyawa larut dalam air. Berdasarkan hasil penelitian, kadar senyawa larut dalam air yang telah dilakukan dengan 3 cara pengeringan, yaitu yang pertama dikering anginkan, totalnya sebesar 19,1639%. Yang kedua ada matahari, totalnya sebesar 16,8745%. Yang ketiga ada oven, totalnya sebesar 19,3226%. Dan berdasarkan hasil perhitungan ANOVA terhadap kadar senyawa larut dalam air untuk ketiga cara pengeringan simplisia menunjukkan bahwa nilai F hitung sama dengan 44,080 dengan SIG sama dengan 0,000 atau kurang dari 0,05, yang berarti HO ditolak atau rata kadar senyawa larut dalam air untuk ketiga cara pengeringan itu adalah berbeda nyata. Berarti perbedaan cara pengeringan pada pembuatan simplisia herba sambiloto memberikan pengaruh terhadap kadar senyawa larut air. Berdasarkan hasil uji Duncan, dapat disimpulkan bahwa hasil kadar senyawa larut air pada simplisia yang dikeringkan dengan matahari menunjukkan hasil yang berbeda nyata dengan simplisia yang dikeringkan dengan oven. Begitu juga simplisia yang dikeringkan dengan cara dikering anginkan juga memberikan hasil yang berbeda nyata. Hasil kadar senyawa larut dalam air tidak berbeda nyata antara simplisia yang dikeringkan dengan oven dan yang dikeringkan dengan cara dikering anginkan. Dilihat
dari standar mutu, semua perlakuan masih memenuhi standar mutu Farmakope Herbal Indonesia edisi 1 tahun 2008, yaitu tidak kurang dari 15, ada kadar senyawa larut dalam etanol. Berdasarkan hasil penelitian kadar senyawa larut dalam etanol yang telah dilakukan dengan 3 cara pengeringan, yaitu yang pertama dikering anginkan, totalnya sebesar 14,7844%. Yang kedua ada matahari, totalnya sebesar 15,1286%. Yang ketiga ada oven, totalnya sebesar 17,5160%. Dan berdasarkan hasil perhitungan ANOVA terhadap kadar senyawa larut dalam etanol untuk ketiga cara pengeringan menunjukkan bahwa nilai F hitung sama dengan 159,097 dengan SIG sama dengan 0,000 atau kurang dari 0,05, yang berarti HO ditolak atau rata-rata kadar senyawa larut dalam etanol untuk ketiga cara pengeringan itu adalah berbeda nyata. Berarti perbedaan cara pengeringan dalam pembuatan Simplicia Herba Sambiloto memberikan pengaruh terhadap nilai senyawa larut etanol. Berdasarkan hasil uji Duncan, dapat disimpulkan bahwa kadar senyawa larut dalam etanol pada Simplicia yang dikeringkan dengan cara dikering anginkan menunjukkan hasil yang berbeda nyata dengan Simplicia yang dikeringkan dengan oven. Sedangkan dengan Simplicia yang dikeringkan dengan matahari tidak berbeda nyata. Hasil kadar senyawa larut dalam etanol juga berbeda nyata antara Simplicia yang dikeringkan dengan matahari dan yang dikeringkan dengan oven. Dilihat dari standar mutu semua perlakuan masih memenuhi standar mutu Farmakope Herbal Indonesia edisi 1 tahun 2008, yaitu tidak kurang dari 9,2%. Kemudian, ada faktor utama yang menentukan mutu Simplicia adalah kadar sari air dan kadar sari etanol, yang menunjukkan adanya kandungan zat yang berkhasiat dalam Simplicia. Kadar sari air dan etanol cukup tinggi ini menunjukkan bahan aktif yang terkandung dalam Simplicia tidak banyak yang hilang selama proses pengeringan. Pengeringan dengan matahari langsung merupakan proses pengeringan yang paling ekonomis dan paling mudah dilakukan. Akan tetapi, dari segi kualitas, alat pengering buatan, bisa disebut juga oven, akan memberikan produk yang lebih baik. Sinar ultraviolet dari matahari juga menimbulkan kerusakan pada kandungan kimia bahan yang dikeringkan. Sebut Winangsih 2013. Pengeringan dengan oven dianggap lebih menguntungkan karena akan terjadi pengurangan kadar air dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Akan tetapi, penggunaan suhu yang terlampau tinggi dapat meningkatkan biaya produksi. Selain itu terjadi perubahan biokimia, sehingga mengurangi kualitas produk yang dihasilkan. Sedangkan metode kering angin dianggap lebih murah akan tetapi kurang efisien waktu dalam pengeringan Simplicia. Sebut Winang. Yang terakhir, ada kesimpulannya yaitu cara pengeringan berpengaruh nyata terhadap karakteristik mutu Simplicia Herba Sambiloto. Pengeringan dengan menggunakan oven menghasilkan karakteristik mutu Simplicia yang lebih baik, yaitu dengan nilai susut pengeringan 9,1147%, kadar abu total 9,3339%, kadar abu tidak larut asam 0,7768%, kadar sari larut air 19,3226%, dan kadar sari larut etanol 17,5160%. Semua perlakuan cara pengeringan masih memenuhi standar mutu Farmakope Herbal Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.